Kalau mau trading forex atau XAUUSD, berapa sih modal yang paling minim? Nah, ini pertanyaan yang paling banyak kita terima setiap hari. Kalau 100.000, menurutku terlalu kecil lah. Sementara kalau 1 juta, aku yakin beberapa dari kalian merasa uang segitu tuh keberatan untuk uang belajar. Jadi aku ambil tengah-tengahnya antara 100.000 sama 1 juta. Tengah-tengahnya berarti 500.000. Itu seharusnya udah cukup banget mempertimbangkan antara aspek resiko serta aspek potensi reward hariannya. Nah, di video ini aku nggak akan cuman teori aja, tapi aku bakal langsung praktek di depan kalian. Aku akan kasih tunjuk secara langsung cara trading modal 500.000 sampai kalian bisa profit konsisten. Kebingungan orang awam itu pasti cuma 3, Pak. Gimana uangnya biar nggak rugi, gimana caranya biar profit terus, dan kapan harus open posisi. Semua orang trading pasti kebingungannya 3 ini. Nah, di video kali ini kita akan mengcover ketiga poin tersebut. Langsung kita menuju ke poin yang pertama. Gimana biar uangnya nggak rugi. Di sini kita akan trading modal 500.000. Kita pakai kurs rate yang gampang aja biar teman-teman lebih mudah. Berarti nanti masuknya sekitar $50. Oke? Kalau kita pakai aturan yang aman, berarti kan kita harus pakai sekitar 1% sampai 2% resiko. Itu yang paling aman. Dengan kayak gini, harusnya kita akan dapat sekitar nyawa 100 kali. Sampai uang 500.000 itu habis. Tidak tersisa, baru kita benar-benar gagal. Nah, sayangnya di realitanya kita nggak bisa pasang resiko segini di dalam tradingan 500.000. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa sama sekali. 500.000 itu butuh ruang gerak. Jadi kalau kita pasang berapa? 1% dari 500.000 berapa? 5.000. Itu udah nggak bisa. Jadi resikonya kalau teman-teman modal segitu kecil itu cukup susah. Jadi hal yang bagus, memang bagus kalau kita pasang resiko 1%, 2% bagus. Tapi realistis nggak sih? Bisa nggak sih dipraktekkan gitu? Kalau aku akan dengan sadar bahwa melihat uang 500.000 ini akan aku jadikan sebagai akun nyari untung. Ketika aku pengen nyari untung, resikonya pasti nggak kecil. Kalau mau aman tradingnya langsung naikin dari $50 ini naikin ke berapa kayak ke $1.000. Ini mau nyari aman bisa. Ruang gerak marketnya realistis gitu. Nah kalau aku aturanku di 500.000 ini udah clear. Aku nyari akun challenge. Gak bisa kalau teman-teman mau nyari resiko kecil di akun challenge. Gak bisa. Paling chance gagalku itu paling ideal. Itu aku punya 5 kali nyawa gitu. Itu udah ideal lah. Berarti sekali trade maksimum resikoku itu bisa ke 20 sampai 25%. Sebesar itu loh. Jadi let's say trade pertama gagal, berkurang nyawanya kali 4. Trade selanjutnya gagal lagi kali 3. Ini kayaknya nggak mungkin deh kalian beruntun gagal terus 3 kali. Ini kan soal metode, ini soal strategi. Dan aku sangat percaya diri metode dan strategiku untuk lost trade sekali setup, 2 kali setup, 3 kali setup gagal semua kayaknya nggak mungkin. Kecuali, nah ini faktor yang sangat mempengaruhi manajemen resiko. Yaitu harusnya kalian ada 5 kali entry di 5 setup yang berbeda. Yang kalian lakukan apa? 1 setup langsung 3 entry. Lah ini kan habis nyawamu langsung. Kan dengan sadar kamu membuat pergerakanmu semakin kecil. Kena supply. Supply-nya aku sell. Aku punya nyawa 5 kali. Langsung aku habisin 3 kali di sana. Lah, gimana logikanya? Lah kalau gagal, tembus supply-nya. Mau lu buy gitu. Nyawamu udah sisa 2 tuh. Kalau gagal lagi, habis. Jadinya 5 kali nyawa cuman terjadi di 2 setup. Harusnya manajemen resikonya kalau 5 kali nyawa harus terjadi di 5 kali setup. Itu paling sehat dan paling aman. Nah sekarang kita udah pakem nih manajemen resikonya. Kalau 500.000 itu nggak bisa kecil, nggak realistis, pasti kena SL dulu baru dia balik arah sesuai plan kita. Itu pasti udah. Makanya kita nggak bisa kecil resikonya. Kecil resiko bisa, gedein modalnya. Modal kecil nggak bisa, Pak. Susah sekali gerak marketnya kalau teman-teman maksain. Setelah itu kita lanjut bahas poin selanjutnya, yaitu gimana biar bisa profit terus dan kapan aku harus open posisi. Nah di sini aku udah siapin ya, ada sekitar $85 di akun baru Quick Pro. Jadi kita akan praktek lihat literally belum ada transaksi.
dan chartnya juga masih bersih. Nah di sini kita akan coba lihat ya apa yang kita bisa lakukan di XAUUSD sekarang ini. Setelah kalian paham tadi manajemen resikonya dan ngatur resikonya itu memang harus wajib banget tricky. Nggak bisa kayak 1%, 2% mah gampang. Itu gedein modal pasti bisa segitu. Nah kalau modal cuma 500.000 kita harus gimana? Nah kalau kita lihat patokan kita di M15 XAUUSD, sebenarnya di sini ada level yang cukup menarik. Ini continuation akan terjadi terus berulang nih. Nah, ketika continuation ini berulang, maka kita akan menjadikan ini sebagai patokan kita kemana XAUUSD ini. Kalau kita lihat, sebenarnya levelnya sudah selesai ya. Ini adalah level XAU yang cukup menarik. Nih, sebenarnya bawah tuh yang cukup menarik, tapi sekarang ini kita dapat yang ini. Nah, sekarang kita tinggal nunggu. Kalau XAUUSD ini masih menjadikan level ini sebagai level demand, maka kita akan ambil sebagai point of view demand zone best to buy. Maka kita patokannya akan buy di level ini. Nah, jadi akan ada 3 step. Yang pertama itu validating zona. Jadi kita zonanya dulu. Oke, zona udah clear. Selanjutnya yang kedua validating candlestick. Buying pressure ada nggak? Oke, sekarang ini lagi tahap retracement. Tapi sudah mulai ada buying sebelumnya di 2 candle. Nah, sekarang kita tinggal yang ketiga, validasi resiko. Kita lihat resikonya. Oke, di sini kita kalau mau enter, kita sekitar dapat 140 pip risk, agak besar. Dengan TP sekitar dapat 370 pip. Besar sekali rewardnya. Berarti kita enter the game di 4130. Oke, kita mau eksekusi. Teman-teman bisa buka dan download dulu aplikasi Quick Pro, udah kita taruh di deskripsi video. Enaknya Quick Pro ini, kalian bisa modal minimum deposit di Quick Pro itu 250.000 udah bisa trading XAU. Apalagi ini sudah legal resmi di Indonesia, udah diawasi Bapepti. Jadi enak banget. So make sure teman-teman udah download, linknya kita taruh di deskripsi video ini. Oke, kita langsung eksekusi buy di Quick Pro. Kalian bisa tinggal klik aja yang ini nih, ujung kanan. Jadi ini mirip Pak. Mirip banget kayak MT5. Kita akan buy di 0,05. Karena ini akun challenge juga, jadi agak besar. Nah, kita buy, oke. Setelah itu, sama kayak MT5, kalian bisa klik entryan kalian dan atur SL-nya. Kita tadi SL agak besar ya, di 130. Tapi karena kita memang tahu ini momentum, jadi yang kita lakukan memperbesar lot size supaya ya profitnya lebih berasa. Tapi minusnya adalah kita kecil ruang geraknya. Nggak bisa kita SL 130, agak susah. Jadi SL kita akan taruh di sesuai nominal aja, si $20. Oke, kita taruh di sini SL. Oh, TP-nya kok kecil sekali. TP-nya nanti kita adjust lagi ya. Kita harus buka di M15. Nih, ini perpindahan time frame-nya juga ideal ya, enak banget. Nah, seperti ini. Ini kita akan pasang sebagai area level entry kita. Udah, kita tinggalin marketnya. Jadi ini adalah entry posisi yang kita lakukan sekarang ini dengan memanfaatkan level sekarang itu akan jadi level demand zone XAU gitu. Ya udah, kalau udah kayak gini aku jarang banget ngecek market Pak. Kalian bisa lihat sekarang langsung floating loss karena ya memang marketnya lagi turun dikit. Nggak apa-apa karena kita patokannya di M15. Kalau ngelihat M1 serem banget. Nggak usah terlalu di gimana-gimanain gitu. Sebenarnya di Quick Pro ini kalau kalian awam banget itu ada sinyal. Nih. Jadi di sinyal ini teman-teman bisa langsung ikutin dan langsung eksekusi. Contoh, ada XAUUSD. Di sini dia buy juga. Kita klik gini. Nah, langsung semuanya tuh terset up tuh. Tuh order price-nya langsung ada, kalian tinggal isi volumenya aja. SLTP-nya juga ada. Jadi kalian tinggal benar-benar aku mau berapa belinya di sini. Orderannya di 4124. Apakah langsung mau? Kalau mau tinggal lanjutkan, kalau nggak mau ya udah tinggal disilang. Gitu. Jadi enak banget untuk orang awam. Sekarang ini kita nggak bisa sayangnya langsung kayak, wah ini profitnya berapa ya gitu. Nggak bisa. Karena kita syuting di London Session dan market volatility-nya tidak terlalu kenceng. Tapi kalau kita validating dikit, ini kan yang kita lakukan sudah kita bahas. Kita validating dikit, let's say di M1 ya kesukaan kalian. Ini sebenarnya ada line yang kita lagi ikutin nih. Nah line ini kalau masih bertahan dan bagus, kita masih bisa ikuti untuk buy-nya di XAU. Nah kalau ini gagal, it means gagal ya berarti nggak lanjut lagi wave-nya, maka kita akan bisa point of view minor lah.
untuk shifting di situ. Gitu. Jadi kita bisa bertahan buy ketika itu masih aman dan berpindah sell ketika ini menembus ke bawah. Nah, ini juga bisa kalau kalian mau scalping benar-benar tipis banget, kecil-kecilan aja. Sangat possible. Gitu. Jadi hal yang besar tadi ketika ada yang buy terus ada yang sell juga itu nggak harus diberantemin gitu, dikonekin. Lu buy gua sell, lu harusnya buy, lu harusnya sell. Beda Pak. Kebetulan sekarang connect M15 connect to M1. Ya udah, ini masih dengan point of view buy kita karena dia belum nembus juga. Seperti itu prakteknya. Dengan modal kecil 500.000 teman-teman bisa trading XAU. Tapi don't expect bahwa 500.000 ini akan jadi uang yang kecil resikonya terus ditradingkan dengan jangka panjang. Bisa pakai akun Sen tapi kan sayangnya kita pengennya nyarinya yang duitnya berasa juga. Nah itu nggak bisa ketemu. Resiko kecil, modal kecil, pengennya duitnya berasa gitu, nggak bisa. Ini aja pergerakan market yang harus kita sediakan tuh. Ini bisa $8 resikonya tuh lihat. $7-8. Ini udah 10% dari apa yang kita punya. Jadi 1%-2% sangat tidak possible di open posisi modal 500.000 ini. Dan di sini juga masih mantul ya, XAU-nya masih aman sekali. So sekarang ini ya udah kita tinggalin marketnya, nggak perlu diapa-apain. Literally ya udah, ini masih berjalan sesuai dengan point of view kita. M15 masih berjalan, M1-nya juga masih berjalan. Semuanya point of view-nya kebetulan sama, on buy position. Meskipun secara posisi di Quick Pro kita, ini memperkecil lagi ya, $5, masih floating loss. Jadi nggak perlu takut sih, kayak terlalu berlebihan gitu. Ini minus $5, minus lagi segini. Nggak perlu. Kan udah diatur tadi di awal. Resikonya berapa, SL maksimumnya berapa di 20%, terus TP-nya di berapa, itu semuanya kan sudah diatur. Jangan terbiasa mendistract, mengganggu plan yang sudah kalian sendiri bikin. Kalian yang bikin, masa kalian yang ganggu sih? Kecuali orang lain yang bikin, kalian ganggu nggak masalah. Karena itu bukan dari pemikiran gua. Ini kan plan kita. Resiko juga resiko kita yang nentuin. Masa kita sendiri yang ganggu kan nggak logis gitu. Nah sekarang ini tuh makin mengecil dan tambah kecil lagi. Nih sayangnya udah di akhir video ini ya. Kita nggak bisa lebih panjang lagi untuk ngelihat pergerakan market karena aku nggak tahu juga mau ngomong apa lagi. Yang paling penting aku sudah punya kendaraan yang tidak mengganggu tradinganku. Aku sudah punya kendaraan yang bisa untuk teman-teman praktekkan dengan modal kecil. Dan aku sudah punya kendaraan yang resmi di Indonesia yang sudah legal Bapepti. Maka aku tenang tradingannya, tinggal adu ilmu doang, tinggal adu pengalaman doang, tinggal adu strategiku doang. Semuanya sudah kelar. Nah semoga video ini ditangkapnya lebih bersih ya daripada profit atau loss. Oke, semoga video ini memfasilitasi.